Hai Sobat Masa, banyak fakta-fakta sejarah yang sengaja disembunyikan dari pengetahuan masyarakat luas. Mungkin karena adanya keburukan atau kejahatan yang dilakukan oleh penguasa pada masa lalu, atau bisa juga untuk menyembunyikan kepentingan politik dan ekonomi kelompok-kelompok tertentu. Atau barangkali karena ada kejadian yang memang tidak tercatat dengan baik. Video ini akan mengungkap fakta-fakta tersembunyi dari peristiwa sejarah dari beberapa belahan dunia yang dapat menambah pengetahuan kita. Ayo kita mulai. Sebelum pecah Perang Dunia Kedua, Hitler menawarkan perdamaian. Dunia mengingat Hitler sebagai penghasut perang, pemicu rasisme, dan seorang diktator. Namun, lebih dari itu, sebuah fakta lain mengungkapkan bahwa Hitler adalah satu-satunya pemimpin perang Eropa yang menawarkan perdamaian sebelum pecahnya Perang Dunia Kedua. Pada tahun 1933 hingga 1939, Hitler mengirim proposal dan pidato tentang tawaran perdamaian di Eropa. Untuk pertama kalinya, Adolf Hitler mengutarakan proposal perdamaiannya pada 17 Mei 1933. Ia menyampaikan pidatonya di parlemen Jerman yang mencakup bagian-bagian berikut. Jerman akan siap untuk membubarkan seluruh kekuatan militernya dan menghancurkan sejumlah kecil senjata yang tersisa untuknya jika negara-negara tetangga akan melakukan hal yang sama dengan ketelitian yang sama. Jerman juga sepenuhnya siap untuk melepaskan senjata agresif dari segala jenis jika negara-negara bersenjata akan menghancurkan senjata agresif mereka dalam jangka waktu tertentu. Jerman juga siap untuk menyetujui fakta non-agresi yang serius karena dia tidak berpikir untuk menyerang siapapun. Sayangnya tidak ada jawaban dari negara-negara Eropa lain. Proposal perdamaian kembali diajukan Hitler pada 18 Desember 1933. Namun negara lain justru semakin sibuk mengisi gudang senjata mereka, menumpuk bahan peledak, dan meningkatkan jumlah pasukan mereka. Mereka juga menolak kesepakatan tersebut karena baginya hal itu dapat membahayakan dominasi militer Inggris dan Prancis di Eropa. Inggris dan Prancis dengan sengaja menyembunyikan fakta yang sangat penting. Kedua negara tersebut secara tidak langsung mendorong pemimpin orang Jerman itu untuk akhirnya menarik pedang. Inggris juga punya kamp konsentrasi. Inggris memang bukan penemu konsep penyiksaan ala kamp konsentrasi. Namun, mereka bisa dibilang adalah perintis atau pionirnya. Jauh sebelum Nazi melakukannya, nyatanya Inggris sudah dulu membangun kamp-kamp konsentrasi yang tak kalah mengerikannya dibanding apa yang dilakukan Hitler. Di tahun 1899, atau tepatnya di masa Perang Bur Kedua, Inggris diketahui mulai memakai kamp konsentrasi untuk menyiksa tahanan. Perang Bur merupakan peperangan yang terjadi di Afrika Selatan antara Inggris melawan Republik Bur. Bur adalah keturunan orang kulit putih yang mendiami Afrika Selatan. Inggris membangun sekitar 45 kamp untuk tawanan Perang Bur dan 64 kamp untuk tawanan orang-orang Afrika. Sekitar 26.000 orang meninggal di kamp ini dikarenakan sedikitnya makanan serta kebersihan yang buruk. Inggris berusaha menyembunyikan fakta ini karena akan mencoreng nama baik negaranya. Turki, rumah yang nyaman bagi Yahudi. Kerajaan Utsmani mencatat sejarah yang manis dalam hal perlindungan terhadap Yahudi. Selama lebih dari 500 tahun, Kerajaan Utsmani menjadi surga bagi pengungsi kaum Yahudi
yang diusir bahkan mengalami genosida dari kaum Kristen Eropa. 40 komunitas Yahudi di wilayah Utsmani merasakan hidup di tanah air mereka sendiri. Selama ratusan tahun, mereka tinggal di sana, menikmati kebebasan beragama dan berbagai perlindungan sebagai minoritas dengan status ahlu zimmah. Sebagai contoh, pada masa pemerintahan Sultan Sulaiman Al-Qanuni di Yerusalem, Yahudi hidup berdampingan dengan kaum Muslim. Sejumlah pengunjung Yahudi tercengang dengan kebebasan yang dinikmati kaum Yahudi di Palestina. Pada tahun 1535, David de Rossi, seorang Yahudi Italia, mencatat bahwa di wilayah kerajaan Utsmani, kaum Yahudi bahkan memegang posisi-posisi pemerintahan, dan ini adalah suatu hal yang mustahil terjadi di Eropa. Setiap komunitas Yahudi memiliki sinagog, rabi, guru, sekolah, rumah sakit, dan pemakaman masing-masing. Sayangnya, sejarah ini seakan coba untuk dihilangkan oleh kelompok Yahudi Zionisme yang pada abad ke-20 berhasil memprovokasi penghapusan sistem Kesultanan Turki serta menguasai tanah Palestina yang diikuti dengan penggusuran warga lokalnya. Dahulu Palestina termasuk bagian dari Turki Utsmani. Columbus bukan orang Eropa yang pertama mendarat di Amerika. 12 Oktober adalah tanggal di mana Christopher Columbus mendarat di dunia baru yang belum dikenal oleh orang Eropa sebelumnya. Pelayarannya yang fenomenal itu terus dikenang bahkan menjadi hari perayaan di Amerika Serikat. Padahal, hingga kematiannya, Columbus tidak pernah mengetahui bahwa dia mendarat di Kepulauan Bahama. Dia hanya mengira bahwa dirinya telah mendarat di Asia. Columbus bahkan tidak pernah mendekati daratan Amerika Utara. Tetapi mengapa orang Amerika Serikat merayakannya? Ternyata jawabannya sangat politis. Amerika Serikat dalam masa sejarahnya memiliki konflik dengan Inggris. Ketika John Cabot dari Inggris tiba di Amerika, tepatnya di Kanada sekarang pada 1497, ia membuka jalan untuk kolonialisasi di sebagian besar Amerika Utara. Apa yang dilakukan Inggris adalah penjajahan bagi orang Amerika Serikat, sehingga mereka lebih memilih Columbus yang berasal dari Spanyol untuk dijadikan tokoh bersejarah bagi Amerika Serikat, daripada John Cabot yang berasal dari Inggris. Akan tetapi jauh sebelum itu, seorang Viking bernama Leif Erikson sekitar tahun 1000 Masehi telah sampai di Amerika Utara. Sebagai buktinya adalah, peneliti sejarah telah menemukan pemukiman Viking pada abad ke-11 di utara Newfoundland, Kanada. Kawasan itu kini menjadi situs bersejarah nasional yang diakui oleh UNESCO. Dracula adalah tokoh nyata. Dracula yang selama ini digambarkan sebagai tokoh fiktif, sebagai makhluk penghisap darah, ternyata memang ada pada zaman Perang Salib, tetapi bukan sebagai kelelawar atau semacamnya yang digambarkan oleh Bram Stoker dalam bukunya. Ia adalah Vlad III, Pangeran Wallachia, Rumania, yang berkuasa pada tahun 1448 dan 1476. Vlad terkenal akan perlawanannya terhadap ekspansi Kesultanan Utsmani dan hukuman kejam yang ia berlakukan pada musuh-musuhnya. Vlad melakukannya sebagai taktik perang psikologis yang luar biasa brutal, di luar kewajaran dan sangat tidak manusiawi, dengan mempertontonkan siksaan terhadap tawanan yang dibiarkan mati dengan cara ditusuk batang kayu di luar pintu kota atau tempat strategis lainnya sebagai peringatan bagi penyerangnya yang masuk ke wilayahnya. Cara sadis yang dilakukan oleh pasukan Vlad disebabkan oleh kecilnya jumlah pasukan yang ia miliki dibandingkan dengan Ottoman. Perbedaan ini membuatnya tidak mungkin memberikan perlawanan secara terbuka dan berhadap-hadapan. Kebiasaannya yang sadis dengan menancapkan lawannya ke tiang tersebut menjadi faktor utama Vlad III mendapat julukan The Vlad Impaler alias Vlad si penusuk.
Sultan Mehmed II atau Muhammad Al-Fatih sangat murka mendengar laporan kekejaman Vlad. Pasukan Ottoman akhirnya berhasil menyergap Vlad dan membunuhnya dalam pertempuran. Atas segala kebengisan dan cerita horor yang menempel pada sosok Vlad III, ia kerap dijuluki sebagai Vlad Dracula. Juga bisa diartikan naga atau iblis. Itulah fakta-fakta sejarah yang disembunyikan versi makna masa